Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan tema komponen sistem operasi Windows dan Linux. Nah, di dalam presentasi ini terdapat dua penjelasan. Untuk penjelasan yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Raden Mufti Krisnadi, dan untuk kelompoknya sendiri terdiri dari anggota Nugroho Dwi Susanto, Raka Gali Pramuja, dan Rival Setiawan. Dan untuk presentasi kali ini saya ingin menjelaskan tentang Linux, sistem operasi Linux. Baik, langsung saja. Pengertian Linux. Linux adalah operasi sistem yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux yang dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas dan siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Linux mempunyai beragam jenis distro, mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Blacktrack, dan sebagainya. Operasi sistem Linux umumnya digunakan user yang telah mahir teknologi, karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu, mulai dari instalasi sistem, konfigurasi, sampai dengan penggunaan aplikasi-aplikasi lainnya. Ini berbeda dengan sistem operasi Windows yang lebih user friendly atau pemula dari sisi tampilan latar muka dan pengoperasiannya. Walaupun sekarang ada juga distro Linux yang tampilannya hampir menyerupai, lebih newbie friendly. Seperti contoh Linux Mint atau operasi sistem elementary. Komponen Linux. Linux secara umum terdiri dari 3 komponen, yaitu kernel, environment, dan struktur directory. Saya ingin menjelaskan satu persatu antara terdiri dari komponen berikut. Kernel adalah inti dari program yang berfungsi menjalankan fungsi operasi sistem dan mengatur perangkat keras seperti hard disk dan printer. Versi kernel Linux terdiri dari 3 segmen: major, minor, dan revision number. Environment atau layanan. Environment yang dimaksud adalah sekumpulan layanan yang mengingatkan antara buka atau kernel dengan user. Selanjutnya, environment ini disebut dengan istilah interpreter atau penerjemah. Environment digunakan untuk menerjemahkan perintah tersebut ke kernel. Struktur directory. Struktur file yang dimaksud adalah cara Linux mengorganisasikan file-file yang tersimpan di media penyimpanan. File-file tersebut diorganisasikan dalam direktori tersebut. Akan terdapat pula subdirektori yang berisi file-file, demikian seterusnya. Baik, demikianlah untuk presentasi penjelasan pertama. Akan dilanjutkan oleh rekan kami untuk presentasi penjelasan yang kedua ya. Terima kasih. Ya, saya di sini Nugroho Dwi Susanto akan melanjutkan presentasi dari Mas Raden, yaitu tentang sistem operasi Linux. Di sini saya menjelaskan struktur sistem operasi Linux. Struktur sistem operasi Linux itu ada 3. Yang pertama shell, utilitas, dan program aplikasi. Shell adalah penerjemah. Command line interface pada Linux disebut sebagai terminal. Perangkat lunak inilah yang menjadi jembatan antara user dengan sistem Linux. User cukup memberikan perintah dan shell yang akan menanganinya. Perintah-perintah shell Linux dapat berupa perintah built-in, perintah yang merupakan bagian internal dari shell, perintah eksternal, perintah yang bukan bagian internal dari shell, dapat berupa utilitas atau program aplikasi. Shell baik di Linux maupun di Unix digunakan untuk interaksi antara user dengan komputernya, termasuk juga dalam mengontrol session Unix dan pemrograman scripting. Unix shell meniadakan sekumpulan instruksi khusus yang dapat digunakan untuk membuat program shell script. Ada beberapa jenis shell yang umum ditemukan dalam distro Linux, yakni ada bash dan tech. Yang kedua ada utilitas. Utilitas atau utility adalah program yang telah disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu.
Jumlahnya banyak dengan fungsi yang beraneka ragam. Beberapa kelompok utilitas dilihat dari fungsinya. Yang pertama, utilitas manajemen file dan direktori. Utilitas kelompok ini sangat bermanfaat untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan file dan direktori, seperti untuk membuat direktori dan menghapus file. Utilitas penyunting file. Utilitas ini sering disebut editor. Sangat bermanfaat untuk membuat program atau menyimpan informasi tertentu ke dalam file. Yang kedua, ada utilitas penunjang komunikasi dan jaringan. Utilitas ini bermanfaat untuk melakukan komunikasi antar user, bahkan user dapat mentransfer data antar sistem. Yang ketiga, ada utilitas administrasi sistem. Utilitas ini berguna bagi administrator sistem untuk mengelola sistem, misalnya untuk menciptakan nama user baru dan mendaftarkan printer pada sistem. Yang keempat, utilitas pemrograman C. Utilitas ini berguna untuk membuat program aplikasi dengan bahasa C. Yang kelima, ada utilitas penganalisi untuk kerja sistem. Utilitas ini dapat digunakan oleh administrator sistem untuk menganalisis kerja sistem, sehingga dapat melakukan penyetingan guna meningkatkan untuk kerja. Dan yang terakhir, ada utilitas untuk keperluan backup dan restore. Utilitas ini bermanfaat untuk menyalin atau memindahkan data atau program ke media eksternal seperti magnetic tape atau sebaliknya. Dan yang ketiga, ada program aplikasi. Program aplikasi atau application software adalah program-program yang dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Program-program ini dapat dibuat dengan menggunakan sejumlah utilitas, perintah built-in milik shell, atau dibangun dengan bahasa pemrograman seperti C, COBOL, atau Python, dan berbagai development tools seperti Oracle dan Informix. Bisa juga berupa program pakai yang dibeli dari pemasok perangkat lunak. Dan ada kelebihan dan kurang Linux. Kelebihan Linux yaitu lisensinya gratis, menggunakan kode 32 bit, tingkat keamanan tinggi, tampilan grafis bagus, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, cocok dijadikan sebagai komputer server, lebih ringan ketika dijalankan. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan keahlian lebih, kurangnya dukungan software, dan proses instalasi dan konfigurasi sulit. Nah, sekian dari saya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.